Inilah kultur kota Jayapura ini dari atas lantai 7. 10 meter di atas permukaan laut. Aktivitas ini sebelum acara dimulai, kita ambil beberapa gambar dulu, melihat view keindahan kota Jayapura. Ada yang apel di bawah ya, kayaknya ini Kementerian Hukum dan HAM. Apel pagi hari Senin ini. Sambil kita tunggu kegiatan, ambil dulu beberapa view dari atas lantai 7. Wonderful Papua at the morning. We always recommended. Kita rekomendasikan buat para tourism untuk travel, yang suka travel, kita rekomendasikan salah satu hotel terbaik di kota Jayapura. Salah satunya ada ini, Hotel Grand Abbey. Ya, bisa lihat view ya. Untuk posisi ini ada di jantung kota Abipura, Jayapura, Provinsi Papua. Ini viewnya nih, kita ambil dari lantai 7. Kalau yang dekat mau istirahat di tengah kota ini. Hari ini kita ambil kegiatan staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan di lantai 7. Lokakarya, visi dan misi, tujuan dan sasaran Uncen tahun 2024. Masih tahap persiapan di lantai 7 Hotel Grand. Tim dari Uncen baru persiapan, mungkin masih 10%. Baru masih persiapan. Mantap. Rektor Uncen Pak Beltasar Sambuaya. Kasih tahap persiapan kegiatan. Sekitar 30% untuk Papua kan. Papua. Orang yang bekerja di lembaga ini itu sebagai pemimpin di lembaga masing-masing. Kita harus mengerti bahwa forum ini begitu penting. Kita bicara mengenai bagaimana 3 tugas utama satu lembaga.
pendidikan. Itu tujuan utama. Oke, bagaimana kita bikin akademik yang berkualitas? Tridharma yang pertama, meluluskan mahasiswa yang berkualitas, menghasilkan mahasiswa yang kapasitas yang baik. Kesana ini toolsnya, strategic planning. Strategic planning ini berisi misi, tujuan, rencana, dan aksi seperti apa. Evaluasi harus dilakukan setiap tahun. Ini harus jelas. Sebab kita kerja itu ada sesuatu yang bisa diukur, bisa dicapai. Jadi bukan kerja saja begitu, tidak tahu apa yang kita buat sebenarnya. Di nomor 1, lembaga akademik ini tujuannya tadi 3 itu. Bagaimana tridharma perguruan tinggi itu kita selesaikan. Kita mencapai tridharma yang harus berkualitas. Dan karena itu proses ini kita harus lalui. Ada undangan untuk bicara hal seperti ini, lalu kemudian di don't care berapa dekat. Tapi kita harus membuat sesuatu yang harus menjadi dasar untuk siapa dekan baru nanti, pemimpin baru nanti itu melanjutkan hal yang seperti itu. Begitu ya. Ini kita ada di BLU juga memberi penjelasan, pemahaman kepada semua orang di lembaga ini, memahami apa yang dikerjakan oleh lembaga ini untuk kepentingan seperti begini. Itu saya menyampaikan terima kasih. Ini ada mitra kerja kita yang hadir, artinya bahwa kita bangun lembaga ini tidak sendiri. Lembaga ini tidak sendiri melakukan itu, tapi kita harus bermitra dengan pihak lain. Oke, tuh saya juga menerjemahkan itu, fakultas menerjemahkan itu, program studi menerjemahkan restoran itu, jadi operasionalnya ada di situ. Kalau kita di negara ini ada rencana pembangunan nasional di sana, jangka panjang, jangka menengah, bahwa turun naik ke provinsi menerjemahkan itu ke rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, kemudian dari provinsi turun lagi ke OPD, SKPD. Ya, ini kita yang sudah terjadi. Fakultas program studi itu SKPD, OPD. Buat untuk ingin melihat lembaga ini lebih baik ke depan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua, kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti sore. Pak PR1 minta saya untuk mewakili dan membuka acara ini dengan memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Saya nyatakan kegiatan Bapak Karya dalam rangka penyusunan visi misi, tujuan, rencana untuk Universitas Cendrawasih saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kami silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan selanjutnya kita akan masuk pada loka karya sesi 1 tentang visi pendidikan di Indonesia. Yang kemudian saya serahkan kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kita pertama-tama kami atas nama panitia penyelenggara minta maaf untuk sedikit kesalahan teknis audio yang cukup. Jelas tadi Pak, silakan. Terima kasih. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Senat
Saya dapat info bahwa pimpinan menghendaki saya bicara terkait dengan materi dari akreditasi. pemerintah pusat. Nah, tapi ternyata tadi dari sambutan Pak WR1 dan Pak Ketua Senat nampaknya fokus kegiatan pada visi misi. Oleh karena itu mohon izin Pak Ketua Senat, Pak. Jadi ini menjadi prasyarat instrumen kita buat untuk APT maupun APS. Cara perlu berikan di instrumen yang lama peringkat itu Pak skor minimalnya harus 2. Jadi SPMI penjagaan mutu ya kalau perguruan tinggi nggak dapat 2 ya di tengah. SDM ini adalah persediaan dosen per prodi, ini 5 dosen per program studi. Kemudian yang keempat DTT itu harus kurang dari 40%. Saya pikir ujian lewat untuk ini pasti terpenuhi. Ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh semua prodi. Nah, syarat unggul ada 4 juga. Jadi butir 7 skor unggul itu harus 3. Nah, butir 10 ini peringkat akreditasi KTT harus 3,25. Nah, mohon maaf sekali saya harus menyampaikan nanti terkait dengan peringkat akreditasi ini sesuai dengan data yang saya untuk baik sekali. Jadi mohon maaf saya harus menyampaikan kalau targetnya ke unggul ini mohon maaf tidak akan terpenuhi dari butir ke 10. Padahal ini sangat perlu. Kecuali ada perubahan yang signifikan di sini sehingga skor di sini lebih besar dari 3,25. Nah, itu mungkin yang terkait dengan ini yang saya harus mohon maaf. Jadi kalau faktor ini tidak terpenuhi maka ada 2 opsi. Bapak bisa melakukan reakreditasi atau melakukan ISK. Kalau ISK hanya 8 butir, kalau akreditasi 63 butir. Nah, ini pilihan akan diambil atau disikapi oleh teman-teman di Unceng. Izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Papua. Nama saya Dr. Timote Stafali. Apa yang disampaikan pendidikan di Provinsi Papua. Ini kan melihat dampak yang saat ini kami alami di pemerintahan Provinsi Papua. Yang pertama, setelah dampak DOB, ini tentunya terjadi penurunan drastis dari anggaran pemerintah Provinsi Papua. Tentunya ini juga akan mempengaruhi semua bidang yang ada di Provinsi Papua, termasuk pendidikan. Saya sangat setuju sekali bahwa segera harus dirancang visi mutu, tujuan dan sasaran disesuaikan dengan kondisi saat ini yang disampaikan oleh pemaparan narasumber tadi, di mana pada saat beberapa tahun lalu sebelum 2022 pemerintah provinsi dengan anggaran yang cukup tinggi, tentunya pembiayaan terhadap pendidikan di Provinsi Papua mungkin saja agak stabil, tapi tentunya terjadi dampak pengurangan yang cukup luar biasa, itu cukup berdampak sehingga pembentukan visi-misi kemudian nanti lanjutkan juga dengan bagaimana memenuhi akreditasi, tentunya ini akan menjadi tantangan baik pemerintah maupun universitas dalam mengambil kebijakan ini. Mudah-mudahan universitas sebagai universitas juga mendapatkan sumber juga langsung secara vertikal di Kementerian Pendidikan, semoga itu akan lebih maksimal. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa tentunya untuk akreditasi tadi, kebetulan karena saya juga sebagai seorang praktisi di medis, ini juga berhubungan juga mutu pelayanan, mutu pendidikan, juga termasuk kalau saya lihat universitas sudah masuk pada PUD. Nah, ini memang satu rangkaian yang sebenarnya bisa saling mendukung dalam mendongkrak
dan mencapai visi misi. Tentunya saya berharap kami dari pemerintah berharap selain akreditasi yang akan disusun, tentunya implementasi harus betul-betul sesuai dengan akreditasi yang kita capai. Biasanya di lapangan banyak unit-unit kerja yang sudah terakreditasi secara kertas, secara sertifikasi sudah mencapai, tapi mutu realita dalam pelayanan sangat jauh daripada akreditasi. Nah, ini memang juga menjadi tantangan buat Unsed untuk bagaimana tentunya kita segera meningkatkan akreditasi untuk mempertahankan mutu dan kualitas daripada Unsed. Kita lihat beberapa tahun kemarin, ya, banyak kabupaten-kabupaten yang akhirnya harus mengirim mahasiswa itu ke luar, baik itu di Indonesia maupun di internasional. Ya, kami berharap dengan peningkatan visi-misi, tujuan sasaran, akreditasi, nah ini tentunya kepercayaan universitas harus dibangkitkan kembali sehingga seluruh masyarakat mahasiswa kita yang ada di daerah-daerah, pemerintah daerah makin kepercayaan makin baik, sehingga kenapa kita harus bawa keluar dengan BUD. Kalau semua kabupaten provinsi yang ada di tanah Papua mengirim mahasiswanya ke Unsed, uang dari pemerintah ke Unsed, maka tentunya kualitas akreditasi dan visi universitas tentunya akan cepat sekali kita capai. Bagaimana kita targetkan supaya uang yang ada di tanah Papua ini jangan dibawa keluar. Kalau bisa masuk di Unsed. Tentunya kita harus meningkatkan lagi akreditasi harus betul-betul baik. Tidak hanya sertifikasi, tetapi betul-betul dalam bentuk pelayanan harus baik. Nah, ini memang menjadi tantangan dengan ketersediaan sarana SDM untuk menyiapkan sarana SDM yang baik. Tentunya pasti kita butuh pembiayaan. Nah, pembiayaan yang sangat terbatas dengan kondisi hari ini, apalagi support mungkin dari kementerian yang tidak maksimal. Nah, ini bagaimana universitas harus pacu BUD harus naik, segera ditingkatkan supaya ada sarana kita bisa lebih menyiapkan lebih baik lagi. Kemudian SDM kapasitasnya harus ditingkatkan sehingga secara akreditasi tadi kualitas itu tetap kita jaga. Itu yang berikutnya ya, terkait dengan visi misi. Saya pikir nanti kalau sudah dirampungkan seperti rangkaian yang tadi disampaikan oleh narasumber sampai pada penandatanganan, ini mungkin juga perlu disampaikan juga ke pemerintah provinsi, sehingga apa yang menjadi support pemerintah itu bisa menjadi catatan dalam program perencanaan di pemerintah provinsi Papua. Yang terakhir, yang ketiga, ya saya pikir terima kasih untuk Freeport harus ada di sini. Ya, itu hari ya Freeport harus memberikan sumbangsi cukup besar. Ya, tidak usah lihat Unsed ini ada di Jayapura. Ya, tapi Unsed ini melayani satu tanah Papua. Jadi sektor pendidikan untuk Unsed, Freeport harus fokus di Unsed karena Unsed adalah itu. Ya, itu yang menjadi catatan kita, dan juga saya akan laporkan kepada Dirjen Komo terkait catatan ini supaya beliau juga akan menindaklanjuti. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Masih Pak Guru, masih pertanyaan. Visi itu yang pertama terkait dengan karakteristik identitas institusi. Nah, saya bertanya di sini, apakah boleh kita menggunakan ekselensi dari pola ilmiah pokok, bukan soal sejarah mengapa universitas hadir, tetapi pola ilmiah pokok. Lalu yang kedua,
ini juga bisa dikategorikan sebagai representasi dari visi rektor terpilih. Karena saya memahami yang kita mau buat sekarang ini adalah visi jangka menengah 4 tahun ke depan, sehingga itu sangat berkaitan dengan apa yang dicita-citakan diharapkan oleh rektor terpilih. Maka apakah di dokumen visi rektor itu juga sudah mencakup rancangan perkembangan teknologi untuk pembangunan ke depan. Lalu kriteria ketiga adalah, saya tidak salah, mungkin saya bahasanya seperti itu ya. Stakeholder dimaksudkan di sini adalah stakeholder yang khusus terkait, yang kalau kita menggunakan diagram Venn, mesti kita lihat besarnya kontribusi dari stakeholder atau dekat sekali dengan universitas. Itu pertanyaan pertama, Pak Meski. Lalu yang kedua terkait dengan akreditasi yang kita cita-citakan menjadi unggul, karena sudah sejak lama universitas ini tidak pernah bisa mencapai unggul. Sayang sekali karena menurut cerita Mas Dwi, ini sangat terkait dengan capaian unggul dari program studi. Persentase unggul dari program studi sangat menentukan. Sayang sekali karena sampai dengan saat ini Universitas Cendrawasih baru memiliki 4 program studi yang unggul. Oleh karena itu, kalau misalnya usulan universitas hukum, terima kasih Mas Ki. Baik, terima kasih Prof. Basiro. Saat terakhir dari Bapak. Bagi kita semua, sekaligus mohon maaf Pak Sugiono karena kita mulai lambat dari awal tadi ya, dan waktu yang sebenarnya kita tetapkan. Ya, yang menjadi pertanyaan saya mohon izin Pak Sugiono itu terkait dengan visi misi. Jadi kita di lembaga ada visi misi yang tertera dalam statuta. Kemudian ada juga visi misi yang tertera dalam rencana hidup lembaga dan jangka panjang. Nah, kemudian ada visi misi di Renstra. Apakah ini semua sama atau ada keunikan atau spesifikasi? Misalnya di Renstra harus seperti ini, kemudian yang ada dalam statuta seperti ini, lalu yang untuk jangka panjang seperti apa? Yang berikut mohon di share mungkin best practice terkait dengan sistem penjaminan mutu yang ada di konstruksi, sehingga betul-betul prinsip-prinsip perbaikan penyempurnaan yang berkelanjutan ya, continuous improvement itu betul-betul ketika kita lakukan dapat membumi. Jadi tidak hanya pada tatanan secara kertas saja, lalu implementasinya misalnya tidak ada. Ini kami perlu juga mungkin ada hal-hal yang bisa di-share bagi kami, terutama best practice yang ada di unsur. Saya kira ini sangat fundamental sekali untuk mendorong culture atau budaya mutu di lembaga, selain tadi syarat-syarat perlu yang lainnya. Mungkin itu 2 pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih lagi untuk pencerahan ini. Baik. Jadi karena kalau lebaran dapat THR, Pak. Oke, Pak, saya satu terkait dengan pertanyaan Bapak. Sebenarnya visi itu hanya satu, Pak. Visi arsitek. Kemudian mau menjadi seperti apa pada kurun waktu kapan? Oke. Jadi saya akan memberikan apa yang kami lakukan di Pascal tadi. Bagaimana dengan visi rektor gitu. Nah, kami pendekatannya begini, Pak. Jadi kami itu punya beberapa milestone dari 2015 sampai dengan 2034 pada saat itu. Diskusi bersama Pak Sugiono dan juga pertanyaan dari Pak Prof. Akbar itu, visi-visi ini
kita susun dan tidak meninggalkan jati diri, karakteristik, bahkan pola ininya pokok dari satu lembaga. Karena itu menentukan keunggulan, keunikan, uniqueness, kekhasan dari suatu lembaga. Dan ini tim coba untuk tentu saja kami mengharapkan